Tes, tes. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Segala puji hanyalah bagi Allah Azza wa Jal. Kepadanya kita memuja dan kepadanya kita memohon pertolongan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati ini aja. Oh ya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri-diri kita dan dari amal-amal yang tidak baik. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa Allah beri petunjuk, enggak akan ada yang bisa membuat dia tersesat. Wa may yudlil fala hadiyalah, barang siapa yang Allah sesatkan dia, tidak ada yang bisa memberi petunjuk baginya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian Masjid Al-Huda yang semoga semuanya diberkahi, dirahmati oleh Allah. Pagi hari ini kita berjumpa lagi di majelis-majelis yang penuh dengan keberkahan. Saat orang-orang bermajelis untuk membahas urusan-urusan dunia, kita di sini membahas urusan akhirat. Maka majelis seperti ini adalah majelis yang dinaungi oleh para malaikat. Kita sudah bahas pernah hadisnya di sini ya, bahwa malaikat sekarang saat ini insya Allah sedang menaungi kita semua, walaupun kita tidak bisa melihatnya. Gak kelihatan Pak, karena kalau kelihatan akan heran kita melihat malaikat kayak gini wujudnya. Tapi itulah gambaran majelis ilmu, majelis yang diridhai oleh Allah. Saat orang-orang sibuk dengan dagangannya, dengan pasarnya, dengan hal-hal yang urusan dunia, kita dahulukan urusan Allah di atas urusan dunia. Maka perlu kita ingat bahwa majelis ilmu seperti ini adalah ibadah. Ini majelis ibadah yang kita lakukan 1 jam ke depan. Kalau 1 jam sholat capek Pak, betul Pak? 1 jam sholat, ini imamnya ganti aja, ganti yang lain. Kelamaan sholatnya 1 jam. Tapi majelis ilmu Allah mudahkan jadi ibadah, lebih ringan dibandingkan sholat 1 jam. Kita bahas berikutnya di sini adalah tentang pembahasan yang kita beri judul detik-detik yang tidak akan pernah kembali. Detik barusan saya ngomong ini nggak mungkin balik lagi. Dan ini yang akan kita bahas insya Allah. Pertama-tama kita dapati di Al-Quran Allah bersumpah berkali-kali dengan waktu. Contohnya apa Pak? Wal asr misalnya, demi waktu. Sebagian artikan demi waktu asar. Wal fajr, demi waktu fajar. Wad duha, demi waktu duha. Wal lail, demi waktu malam. Allah bersumpah dengan banyak waktu, berkali-kali. Kalau sudah Allah bersumpah dengan makhluknya, itu berarti menunjukkan makhluknya bukan sembarang makhluk, sangat bernilai di sisi Allah. Apalagi Allah bersumpahnya berkali-kali, bukan cuma 1 kali, berkali-kali bersumpah dengan waktu. Dan kita para makhluk ini tidak akan bisa lepas dari dimensi tempat dan waktu. Gak mungkin. Kalau tempat dan waktu nggak ada, kita juga nggak ada. Betul? Tapi saya tanya, kalau tempat dan waktu tidak ada, apakah Allah tetap ada?
Ada. Itu bedanya Allah dengan makhluk. Kalau tempat dan waktu tidak ada, Allah tetap ada. Tapi para makhluk, kalau tempat dan waktu tidak ada, pasti para makhluk juga tidak ada. Nah, kita akan membahas tonggak utama kita itu adalah karena adanya waktu. Makanya konsep utama dalam Islam yang saya akan bahas di sini sangat sederhana, penjelasan dari satu ayat di surat Alam Nashrah. Ayat yang terakhir-akhir bunyinya apa? Fa idza faraghta fansab. Apabila kamu telah selesai mengerjakan suatu pekerjaan, maka kemudian apa? Tidur? Maka kemudian istirahat? Bukan, kata Al-Qur'an. Fansab, kata an-nasab itu artinya adalah capek-capeklah kamu. At-ta'ab, capek-capeklah kamu. Kalau kamu selesai dari suatu pekerjaan, bukan libur, kata Al-Qur'an. Bukan istirahat, bukan. Bukan tidur, bukan. Pindahlah kamu ke pekerjaan yang lain. Konsep seorang muslim tahu waktunya ini berharga, nggak dibuang-buang sia-sia, dipakai nongkrong berjam-jam, main HP, tiktokan berjam-jam habis, nggak dapat apa-apa, nggak di dunia, nggak di akhirat, nggak dapat. Sedangkan seorang muslim Allah ajarkan metode hidupnya apa? Fa idza faraghta fansab. Selesai melakukan pekerjaan satu, pindah pekerjaan yang lain, bahkan tidur. Nah, ini konsepnya beda. Loh Ustaz, apa terus nggak boleh tidur? Nah, bedanya tidur orang muslim, tidurnya diniatkan untuk kuat melakukan amalan yang lain nanti. Jadi saya istirahat, tapi istirahat tidak sekedar istirahat, ada niatnya. Ya Allah, semoga dengan saya istirahat nanti engkau kuatkan aku melakukan ibadah lain. Jadi muslim itu dari ibadah pindah ke ibadah, dari ibadah pindah ke ibadah. Sedangkan orang-orang yang ahli kufur, ahli fujur, maksiat, pindahnya dari satu dosa ke dosa lain. Dan ini yang disebutkan di Al-Quran, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang lain. Kata para ulama, dosa pasti melahirkan dosa. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, orang kalau sudah berbuat dosa, akan ada anaknya dosa tadi, muncul dosa yang lain. Dosa ini beranak lagi, muncul dosa yang lain. Sedangkan orang yang soleh, amal solehnya beranak, melahirkan amal soleh yang lain, beranak lagi, melahirkan amal soleh yang lain. Dan ini kata Ibnu Rajab, ciri-ciri amalnya diterima. Kalau Ramadan kita kemarin sukses, Ramadan kemarin, ciri-cirinya sekarang sergap ibadah. Tapi kalau Ramadan kemarin ini puasanya nggak diterima, semakin jauh dia dari masjid, semakin jauh dia dari Allah. Nah, ini jemaah sekalian penting konsepnya. Maka para ulama dari kalangan sahabat Nabi dan tabi'in menjelaskan ayat ini barusan. Rangkuman tafsiran ayat ini, mereka mengatakan apabila kamu selesai sholat fardu langsung pulang? Bukan. Gimana? Apabila kamu telah selesai melakukan sholat fardu langsung pulang? Tidak. Disuruh melakukan apa? Amalan sunnah yang lain, zikir, doa, sholat sunnah. Muslim ini Pak, bagus waktunya, pindah dari satu kebaikan, pindah kebaikan lain, pindah kebaikan lain, nggak nganggur, nggak nganggur. Maka kata para salaf terdahulu, ciri-ciri kemurkaan Allah sudah terjadi pada makhluk adalah saat waktunya habis sia-sia. Gak ngapa-ngapain, nongkrong, rebahan, gak ngapa-ngapain, tapi habis waktunya ngobrol, ngalur ngidul gak jelas, berjam-jam dia habis, gak dapat pahala, tapi resiko jangan-jangan dapat dosa. Makanya jemaah sekalian, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari,
ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nas as-sihhatu wal faragh. Kata Rasul, ada dua nikmat. Dua nikmat ini banyak orang yang tertipu. Tertipu, kata maghbun dalam bahasa Arab sebagaimana penjelasan Al-Mudhiri, ulama wafat tahun 727 Hijriah. Maghbun artinya dia rugi. Wong dagang bangkrut, rugi. Yang dia cari nggak dapat, ini namanya maghbun. Kata Rasul, dua nikmat orang itu nggak dapat. Dikasih modal tapi bangkrut. Ini kata maghbun ya. Jenengan misalnya modali orang, Pak, berangkat dagang, tak modali 10 juta. Balik-balik hilang Pak 10 jutanya. Gimana jenengan? Nesu apa enggak? Marah pasti kan? Nangan di 10 juta kok entek kabeh. Oh, awakmu apa no? Kamu korupsi. Sama juga Allah ngasih kita dua nikmat ini. Tapi banyak manusia melalaikan dua modal ini. Apa dua modal ini kata Rasul? As-sihhah, sehat, wal faragh, waktu kosong, waktu luang. Waktu kosong dan sehat ini sering kita lalaikan. Baru sadar kapan? Kalau sakit. Baru sadar kapan? Kalau sibuk. Waduh, gak ada waktu ini. Entar lagi gini, entar lagi gini. Maka kata para ulama, diantaranya Ibnul Jauzi, ulama wafat tahun 597 Hijriah, mengatakan, orang kadang itu sehat, kata beliau, tapi nggak ada waktu untuk ibadah. Sibuk golek duit, sibuk nyari uang. Ini jenis pertama manusia. Ada lagi orang waktunya banyak, sehatnya nggak ada. Betul? Contoh dua orang ini sulit beribadah. Betul atau tidak? Betul. Jenengan alhamdulillah diberi waktu sekarang, diberi sehat, makanya hadir di sini. Maka kata Ibnul Jauzi, maka kalau dua ini muncul pada seorang hamba, Anda sehat, ada waktu kosong, tapi gak dimanfaatkan, males dia ini, gak mau nyari pahala, maka ini seperti orang nyia-nyiakan modal. Modalnya banyak, duitnya disimpan tok. Ini kalau dalam ilmu perdagangan rugi, karena uang terus inflasi. Betul Pak? Zaman biyen dulu jenengan 1 rupiah dapat bakso nggih. 100 rupiah. Sekarang 100 rupiah nggak ada nilainya. Itulah duit. Sedangkan waktu dari zaman ke zaman, dulu 1 detik, sekarang 1 detik sama. Maka ini adalah modal paling utama bagi kita. Hadis yang lain riwayat Tirmidzi dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba di hari kiamat. Kita semua setelah mati, ini kita semua yang hadir di sini, sudah Allah catat tanggal sekian meninggal, sudah ada catatannya masing-masing. Nama kita dicatat di Lauhil Mahfudz sama tanggal meninggalnya kapan, sudah ada setiap orang. Tempatnya kapan, seperti apa meninggalnya sudah Allah catat setiap dari kita. Setelah meninggal, alam barzakh, di alam kubur. Setelah itu apa? Kebangkitan. Ketika kita dibangkitkan, dipertanggungjawabkan semuanya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan orang lepas di hari kiamat itu kecuali dia akan ditanya 4 hal. Apa 4 hal ini? Pertama, umurnya. Selama di dunia buat apa umurnya ini? Dikasih umur 50 tahun, 60 tahun buat apa? Yang kedua, ditanya, kata Rasul, pasti ditanya tentang masa mudanya. Unik ya. Pertama ditanya tentang umur, kedua ditanya masa muda. Saya tanya Pak, tanya Bu ya, masa muda ini termasuk dari umur atau bukan? Termasuk ya. Masa muda adik-adik termasuk dari umur atau bukan?
Kenapa Rasul sebutkan khusus? Kira-kira kenapa? Karena masa muda beda dari masa tua. Usia-usia produktif. Muhammad Al-Fatih melakukan pembebasan Konstantinopel usia berapa? 17 tahun atau sekitar itu. Masih muda sekali. Banyak panglima-panglima perang di masa Rasul ataupun para sahabat, usianya mereka masih belasan tahun, belum 20 tahun. Karena masa muda, masa produktif, ditanya khusus, pas kamu muda ngapain aja? Oh, ini mudanya nongkrong, habis waktunya di kafe, habis waktunya di warkop, begadang sampai malam, main game online, main judi online, habis waktunya, habis usianya, beban buat orang tua. Banyak masalah. Masa muda ini sering kalau kita dengar, mumpung masih muda rek, mumpung masih muda. Ini menjadi alasan, justru alasan yang memberatkan hisab nanti di akhirat. Yang ketiga kata Rasul, tentang hartanya. Duitnya ini dapat dari mana dan dibuang kemana. Allah akan tanyakan uang yang kita dapat dari mana ini. Halal apa haram? Yang halal kata Ali bin Abi Thalib pasti dihisab, yang haram pasti diazab. Nih duit yang kita dapat ini mesti dua jenis, betul? Haram dan halal. Yang halal pasti dihisab, yang haram pasti diazab. Nah, ayo, bingung. Dapat harta mesti dua ini. Bingung kita ini. Harusnya ini kajian ini tentang ini penting sekali, karena banyak di zaman sekarang orang dapat duit tidak peduli ini halal apa haram, pokoknya dapat cuan. Betul Pak? Pokoknya dapat cuan, ini untung wis tak ambil. Kesempatan ini. Ini hati-hati. Yang keempat tentang ilmunya, selama ini dia amalkan atau tidak. 4 pertanyaan ini setiap kita akan ditanya nanti di akhirat. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis yang terkenal. Semua insya Allah tahu hadisnya dengan sanad yang hasan. Irtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 sebelum 5. Apa saja adik-adik? Ini adik-adik yang hadir nih. 5 sebelum 5 apa saja? Syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum masa. Yang kedua, sihataka qabla saqamik, sehatmu sebelum. Ketiga apa? Ghinaka qabla fakrik, kayamu sebelum miskinmu. Keempat, faraghaka qabla syughlik, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Wa hayataka qabla mautik, hidupmu sebelum. Hidup berapa kali Pak? Hidup kita berapa kali Bapak Ibu? Hah? Hidup berapa kali kita? 2 kali. Kita hidup 2 kali. Pertama untuk bekerja, hidup pertama. Hidup kedua untuk pensiun di akhirat. Sekarang waktu kerja, waktu pensiun kapan? Di akhirat itu pensiunan kita. Lek sekarang gak kerja bener-bener gak dapat pensiunan Pak. Gak dapat pensiunan di akhirat. Maka ini yang perlu kita tanamkan, hati-hati. 5 kata Rasul sebelum 5. Dan 3 diantaranya, masa tua, masa sakit, masa miskin, 3-tiganya menyebabkan orang gak bisa memanfaatkan waktu. 3/5 dari yang Rasulullah sebutkan tadi adalah tentang waktu. Kita lanjutkan lagi nggih. Hadis yang lain riwayat Tirmizi. Karena ini kajian masyarakat madani. Madani ini apa artinya Pak? Apa Pak artinya madani? Nah, tiap Ahad pagi ikut ngaji masyarakat madani. Pertanyaan sekarang, apa ini masyarakat madani ini? Kembali kepada kata apa? Madinah Rasul di masa lalu. Peradaban yang Rasulullah bangun. Betul nggak Pak ya?
Masyarakat Madani menjiplak, meniru bagaimana Rasulullah dulu membuat masyarakat. Berarti kalau ngaji masyarakat Madani harus banyak ngaji hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kenal bagaimana Rasul dan para sahabatnya dulu. Ini baru disebut masyarakat Madani. Apalagi ini Lumajang, Pak. Lumajang ada sejarah indahnya. Dulu namanya bukan Lumajang. Di prasasti-prasasti kuno abad ke-13 namanya apa? Lamajang. Nggih. Dulu namanya Lamajang, pakai la. Di prasasti kuno zaman Singosari. Kemudian ada riwayat, tak tahu benar atau enggak, Lamajang di masa Arya Wiraraja ini adalah sebuah kerajaan Islam tapi kecil. Sehingga dikategorikan kerajaan Islam tertua sebelum Demak. Ini menurut penelitian salah seorang profesor. Walaupun bukti-buktinya belum sangat kuat ya. Di ranah sejarah belum dikategorikan sangat kuat. Tapi yang jelas jenengan ingat leluhur-leluhur kita kenal Islam sejak lama. Membangun masyarakat. Nah, ini yang harus diteruskan, Pak. Masyarakat Madaninya ini jangan kegeser ini. Sekarang kita lihat anak-anak muda yang hadir sekarang di sini berapa orang? Berapa orang, Pak? Sedangkan zaman Nabi masyarakat Madani dibangun oleh anak-anak muda. Ini yang perlu kita yang generasi tua gandeng anak-anak muda. Ikut ngaji, ajak anaknya. Ikut ndak ikut wis urusan nanti. Sing penting sudah kita ajak, nggih Pak ya. Insya Allah ke depan diajak. Ini yang hadir ini karena disuruh ini yang muda-muda ini. Kalau nggak disuruh nggak datang ini. Anak-anak muda ini kalau dihitung sekarang berapa persen sedikit yang ikut. Ini masalah Pak. 10 tahun lagi mereka yang akan menggantikan jenengan. Nggak ada jaminan jenengan 10 tahun lagi masih hidup. Banyak dari kita sudah meninggal. Di 10 tahun lagi, 20 tahun lagi mungkin nggak ada yang tahu umur. Nah ini problem kalau ini enggak yang hadir sekarang cuman anak-anak mudanya, sepi Pak masjid. Bubar masjidnya ini bisa-bisa. Makanya ini regenerasi, kaderisasi harus dari sekarang ini anak muda ini nyatet, dicatat ya. Dicatat, diapal. Belajarnya dari pondok mana Pak? Dari pondok mana ini? Oh panti asuhan. Panti asuhan mana? Masya Allah. Luar biasa. Baik. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Nufai' bin Harith Ats-Tsaqafi, ada seorang bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, siapa manusia paling bagus, paling baik? Kalau anak sekarang ditanya paling baik, man, apa istilahnya? The greatest of all ya, greatest of all time, GOAT gitu ya, GOAT. Siapa GOAT biasanya? CR7. Anak udah sekarang CR7, Cristiano Ronaldo. Sing satu gak terima, Messi yang juara dunia, Cristiano Ronaldo gak pernah juara dunia, gitu. Ini anak muda menilai orang terbaik adalah Ronaldo sama Messi. Orang-orang berduit menilai orang terbaik siapa? Oh itu Elon Musk misalnya, siapa orang-orang kaya di dunia disebut. Kita juga di sini, oh paling baik nomor 1 ya presiden. Oh paling baik nomor 1 ya ini ya itu, sebutkan semua orang-orang terbaik. Tapi Rasul saat ditanya siapa orang yang terbaik, Rasul mengatakan man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Yang paling baik orang yang usianya panjang, amalnya bagus. Maka orang tadi bertanya lagi, siapa orang yang paling buruk? Kata Rasul, man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang panjang usianya tapi amalannya buruk. Tua-tua keladi. Makin tua makin jadi. At-Tibi menjelaskan hadis ini. Beliau mengatakan berarti umur manusia itu
seperti modal dagang. Kayak modal buat dagang. Semakin besar modalnya, semakin besar bisnisnya. Betul ya Pak ya? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, ya kan? Karena yang kaya modalnya besar, bikin toko besar, monopoli dagang, makin kaya. Sama juga usia, semakin banyak usia seharusnya semakin banyak amalannya. Ini harus diingat-ingat, modal kita adalah umur, uang kita adalah setiap nafas dan anggota tubuh, dan keuntungan kita dari amal soleh. Ini kata At-Tibi yang wafat 743 Hijriah. Baik jemaah sekalian, makanya di Al-Quran kita lihat akhir-akhir di awal surat Al-Baqarah tentang orang yang tersesat, fama rabihat tijaratuhum, tidak sukses dagangannya. Allah sebut kehidupan dia seperti perdagangan, perumpamaan dari Allah. Orang hidup seperti orang dagang. Modalnya adalah umur, umurnya dikasih, gak dapet cuan, gak laba, berarti bangkrut. Itu yang dimaksud orang-orang yang gak dapet hidayah. Fama rabihat tijaratuhum, tidak untung dagangnya, rugi. Kita lanjutkan lagi, makanya ada hadis yang unik. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila tegak hari kiamat. Hari kiamat ini hari apa, Pak? Hari kiamat hari apa? Hari Jumat. Pas toko Madura masih buka katanya ya. Toko Madura buka terus, tutup. Hari kiamat buka setengah hari. Tapi ada benernya perkataan ini. Karena di hadis ini kita lihat ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau hari kiamat tiba di hari Jumat, lalu di tangan salah seorang kalian ada biji kurma, kata Rasul, kalau mampu dia tidak berdiri di tempatnya sampai dia menanamnya, maka lakukan. Sama Rasul disuruh nanam kurma, Pak. Padahal besok tidak ada hari kiamat, Pak. Hari kiamat ada hari besoknya, hari Sabtu? Tidak ada, wes. Sama Rasul disuruh tanam. Kurma tumbuh berapa hari, Pak? Berbulan-bulan tumbuhnya kurma ya. Tapi sama Rasul suruh tanam, padahal besok nggak ada. Wis hari kiamat wis mati, ntar lagi mati. Disuruh nanam biji kurma. Lek pakai logika sains tidak masuk, Pak. Betul? Betul nggih? Lah ini juga yang toko Madura tadi ada benernya kan? Walaupun hari kiamat buka aja tidak apa-apa. Kerja niat nyari nafkah. Karena orang tadi sudah dinilai amalnya. Allah menilai proses Anda. Kalau manusia menilai hasilnya. Kok nggak bisa gini? Bos marah ke pegawainya. Kok nggak terwujud ini? Harusnya kan dapat cuan segini, kok nggak cuan? Marah bosnya kepada pegawainya ya. Karena manusia selalu melihat hasil. Anaknya nilainya jelek, kamu kok nilainya cuma 60 ini, nggak lulus. Marah orang tuanya ke anaknya. Manusia menilai hasilnya. Masakan istrinya ndak enak dimakan, tapi mesti tidak berani bilang, ini suami takut istri semua ya. Makan tidak enak, diem. Pergi ke warung makan sendiri di sana. Nah, ini manusia itu selalu menilai hasilnya. Sedangkan Allah, hasilnya belum ada, Allah sudah nilai prosesnya. Contoh yang paling gampang kemarin Nabi Ibrahim disuruh nyembelih siapa? Nabi Ismail. Sudah disembelih? Sempat disembelih? Gak sempat, tapi sudah Allah terima amalnya. Sembelihannya belum ada, amalnya diterima. Karena Allah menilai prosesnya jenengan. Ustadz, saya pengen haji, tapi ngantri haji berapa tahun sekarang? 30, ada 50, di Makassar 47 tahun. Anak-anak ini ngantri haji sekarang belum tentu berangkat ya. Tapi Allah menilai prosesnya, Pak. Haji ini kaitannya dengan kemampuan. Ya wis, tidak mampu tidak apa-apa, tidak berdosa. Karena mampu bukan hanya masalah duit, tapi juga masalah
Kemampuan tadi, proses antri segala macam. Berarti jenengan sudah niat nabung. Aku mau tukang becak, Ustaz. Tukang becak penghasilan sehari paling 50.000 nggak nyampe. Tapi aku niatkan nabung 5.000 tiap hari. Niatnya wis tak tulis tabungan haji. Tulis pakai celengan, tabungan haji. Logika nggak masuk Pak, 5.000 sehari. Betul? Nggak bisa ini. Tapi Allah sudah catat prosesnya. Diterima jenengan. Maka ini yang perlu ditanamkan baik-baik saat mau hari kiamat sama Rasul disuruh nanem biji kurma. Baik. Oleh karenanya dalam Islam pengangguran ini buruk. Nganggur ini bukan masalah nggak dapat kerjaan, pegawai, bukan. Pengangguran dalam Islam adalah yang diucapkan Umar ibnul Khattab dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Mereka berdua mengatakan, aku ini nggak suka orang yang sabah lala. Dicatat adik-adik, sabah lala. Apa ini sabah lala? Dalam bahasa Arab, nganggur. Waktunya dipakai nggak ngapa-ngapain. La fi amalid dunya wala fi amalil akhirah. Kata Umar, ini orang nggak ada manfaatnya untuk urusan dunia, nggak ada manfaatnya untuk urusan akhirat. Nggak ngapa-ngapain, nongkrong, rebahan, ya, ngobrol, nggak dapat cuan duit, nggak dapat cuan akhirat, pahala. Minimal kalau misalnya nganggur, minimal dipakai manfaatkan amal soleh yang lain. Ini penting sekali, berarti membuang-buang waktu bukan ciri seorang muslim. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'in." Aku tidak pernah menyesali sesuatu lebih besar daripada penyesalanku saat matahari terbenam. Matahari terbenam, usiaku berkurang, tapi amalku enggak bertambah. Perkataan ulama lain, Imam Ahmad dan Imam Malik ditanya, bagaimana engkau masuk di waktu pagi ini? Gimana kabarmu wahai Imam Malik? Pagi ini gimana kabarmu? Mereka mengatakan, pagi ini usiaku berkurang, dosaku bertambah. Maka Al-Hasanul Basri, Sayyidut Tabi'in. Tabi'in ini siapa? Adik-adik. Tabi'in ini siapa? Muridnya sahabat Nabi. Namanya Tabi'in. Banyak generasi muridnya para sahabat namanya apa? Salah satu tabi'in yang paling terkenal namanya Al-Hasan Al-Basri. Sering namanya dipakai di Indonesia ya, Hasan Basori. Hasan Basori mengatakan, sampai kata-katanya dipuji oleh Aisyah. Aisyah ini siapa? Istri Nabi. Aisyah memuji Al-Hasan Al-Basri, ini siapa yang perkataannya seperti perkataan para nabi. Hasan Basri disebut perkataannya seperti para nabi karena kata-katanya bijak. Kita lihat perkataan beliau. Ya bena Adam, wahai anak Adam, innama anta ayyam, sebenarnya kalian hanyalah kumpulan hari-hari. Kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duk, setiap satu hari berkurang, hilang sebagian dari dirimu. Ini hari, setiap hari ini kita akan berkurang terus. Tadi saya sudah bilang, setiap dari kita sudah ada tanggalnya. Kapan meninggal, waktunya kapan, di mana dia meninggal, bagaimana dia meninggal, sudah tercatat Pak. 50.000 tahun sebelum diciptakan semua makhluk, sebagaimana datang dalam hadis riwayat Muslim. Kita lanjutkan lagi nggih. Al-Hasanul Basri mengatakan, dahulu aku menjumpai kaum, karena beliau berguru dengan siapa? Sahabat Nabi. Beliau berjumpa dengan puluhan sahabat Nabi, 70 lebih atau sekian. Aku menjumpai kaum, yakni para sahabat Nabi, yang mereka pelit sepelit-pelitnya untuk urusan waktu, sebagaimana kalian pelit untuk urusan duit. Duit ibu-ibu, kalau jenengan pergi ke Melijo belanja, ada telur harga 25.000, satu harganya 24.000, pilih mana? 24.000 nggih, beda 1.000, bernilai atau tidak bagi ibu-ibu biasanya?
sangat bernilai. Kacek 1000 ini penting. Betul Bu, ada promo di Indomaret beda 500, dinilai 500 ini. Pelitnya minta ampun sama duit. Itulah dulu para sahabat Nabi, pelitnya dalam masalah waktu. Kalau kita tidak pelit waktu Pak, biasanya orang Indonesia, mohon maaf ini, hal yang kurang dari orang Indonesia dibanding orang Barat atau orang Arab atau orang Cina, Jepang, Korea, mereka pelit masalah waktu. Duduk nyantai-nyantai nggak bisa. Jangan lihat Cina, Jepang, Korea, mau istirahat nggak mau. Ngerjain ini, ngerjain itu, ngerjain ini. Baru pulang rumah langsung bersih-bersih. Pelit masalah waktu. Tapi orang Indonesia ini mohon maaf, terlalu santai. Bagus sebenarnya ya. Sebenarnya bagus juga, lebih nggak tertekan, nggak stres. Tapi ojo kelewatan, nongkrong, ngerokok, ngopi, wes sehari semalam, ndak ngapa-ngapain, ndak dapat ilmu, ndak dapat uang, sholat jemaah yo ndak sholat, musibah. Padahal setiap huruf dari bacaan Quran dinilai pahala 1. Oleh karenanya jemaah, para rawuh semuanya yang semoga dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah, hari ini kita mengingat lagi waktu kita semakin sempit. Tidak akan lama Pak. Kalau di dalam Al-Quran gambaran perbandingan hari, 1 hari di akhirat sama dengan berapa tahun? Di surat Al-Ma'arij, fi yaumin kana miqdaruhu berapa? 1 hari di akhirat berapa ya adik-adik? 50.000 tahun. Kenapa? 1 hari di akhirat sama dengan berapa? Saya tanya Pak, kalau usia jenengan di dunia kira-kira berapa tahun? Kata Nabi, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umurnya umatku antara 60 sampai 70. Wa qalilum man yajuzu dzalik, sedikit yang melewati itu. Kira-kira paling mentok umur manusia berapa? Katakan 100 tahun, katakan. Umur manusia di akhirat berapa tahun? Berapa adik-adik? Umur manusia di akhirat sampai berapa tahun? Gak ada batasnya. Jenengan mau bandingkan yang 100 tahun dengan yang infinity tidak ada batasnya, bisa enggak? Bisa enggak? Berapa persen Pak? Enggak bisa. Makanya kata Nabi, perbandingan dunia dengan akhirat seperti orang mencelupkan jarum, diangkat netes air dari jarum tadi dibanding lautan. Enggak ada 0,000000001%, enggak ada. Enggak bisa dibandingkan. Ini perbandingan waktu di dunia dan waktu di akhirat. Oleh karenanya jemaah sekalian sudah tahu masalah waktu di akhirat itu seperti 50.000 tahun, jangan sia-siakan. Ini waktu dihabiskan nggak ngapa-ngapain. Kita lihat di antara yang kita dapati ulama terdahulu, Ibnul Jauzi wafat di tahun 597 Hijriah. Ibnul Jauzi kalau didatangi tamu, Ibnul Jauzi nih Pak, ceritanya beliau kalau didatangi tamu, beliau ulama terkenal, sering ada tamunya. Terus beliau tahu, ini ciri-ciri tamuku ini buang waktuku, kelihatan nih, wajahnya apal gitu ya, atau kebiasaannya apal. Ini tamu ngentekno waktuku, nggak lapo-lapo, ngobrol nggak jelas ya. Wis tahu ciri-cirinya orang seperti ini. Apa yang dilakukan Ibnul Jauzi? Beliau ambil kertas, dipotong-potong sambil dengerin orang ngobrol, sambil motongi kertas, nyiapkan kertas buat nulis, sambil ngeraut, penanya dirapikan supaya waktunya nggak habis sia-sia. Pelit masalah waktu. Ini 1 detik bernilai bagi beliau, karena 1 detik bisa mengubah posisimu antara surga dan neraka. Cuman 1 detik menentukan. Lanjut lagi, diantaranya bahkan Abdurrahman, murid anaknya Abu Hatim Ar-Razi, ulama besar abad ke-3 Hijriah. Hadis-hadis yang kita baca sekarang tidak lain kecuali melewati perjuangan salah satunya dari beliau. Beliau mengatakan, bapakku
Yang anak wis ngantuk ya rek. Terlalu tinggi mungkin pembahasannya ya. Bagi anak-anak belum sadar, Pak. Tapi masih di masa muda. Ini yang tua-tua yang sibuk dengerin, ntar lagi giliranku iki. Koncoku wis ndek kuburan kabeh. Giliranku mari ngene. Betul. Abdurrahman Purit, anaknya Abu Hatim mengatakan, bapakku ini kalau lagi makan minta dibacakan kitab. Gak mau lagi makan, gak pakai sia-sia. Makannya ini waktunya habis buat makan, gak mau. Saking lagi makan, anaknya disuruh, baca no kitab, misalnya Sahih Bukhari, bacakan Sahih Bukhari, bacakan hadis Nabi. Bapaknya sambil makan. Gak mau waktunya habis sia-sia hanya karena untuk makan. Bagi beliau makan itu buang waktu. Luar biasa. Bahkan lagi jalan, gak mau waktunya habis buat jalan, anaknya suruh baca. Bacakan hadis-hadis Nabi. Sambil dengarkan, sambil jalan. Bahkan beliau kalau ke WC, ke toilet, waktunya ndak mau habis buat buang hajat. Dari luar anaknya suruh baca. Bacakan hadis Nabi. Beliau sambil buang hajat, dengarkan hadis Nabi. Pelit, waktunya ndak boleh hilang sia-sia. Ini yang dilakukan para salaf terdahulu. Contoh lagi Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ini ulama zaman sekarang. Beliau itu perjalanan dari masjid ke rumah itu 10 menit jalan kaki. Tidak mau waktunya sia-sia. Apa yang beliau lakukan 10 menit? Pulang dari masjid ke rumah sambil menjelaskan pelajaran. Jadi murid-muridnya jalan ngiringi beliau, buka majelis, Pak. Jalan kaki sambil menjelaskan kitab kepada murid-muridnya. Pelit masalah waktu. Karena ini adalah harta kita yang tidak bisa inflasi. Ada orang 1 jam sama dengan 0, nggak dapat apa-apa. Tapi ada orang yang 1 jamnya bernilai tinggi di sisi Allah. Ini contoh salah satunya Imam Nawawi. Kenal Imam Nawawi nggak Pak ya? Sering dengar namanya Imam Nawawi, nggih. Riyadhus Shalihin, kitab beliau, Al-Adhkar, Arba'in Nawawi. Imam Nawawi usianya berapa, Pak? Beliau usianya hanya 40 tahun. Tapi umurnya yang sebenarnya berapa? Beliau wafat sekitar tahun 600-an Hijriyah. Sekarang tahun berapa, Pak? 1400. Berarti berapa tahun Imam Nawawi meninggal? 800 tahun lebih. Ini usia yang sesungguhnya. Usia saat beliau di dalam alam kubur. Itu usia kita yang sebenarnya. Jenengan kalau memang ustadz saya tidak punya ilmu, punyanya duit, harta, pakai uangnya untuk amal soleh, pahala jariah, mengalir terus di alam kubur. Ini Imam Nawawi, usianya 40, tapi sebenarnya 800 tahun lebih. Banyak orang kaya di zaman beliau, tapi sekarang kita nggak tahu satupun nama siapa orang kaya di zaman Imam Nawawi. Betul, Pak? Siapa bisa datangkan satu nama orang kaya di zaman Imam Nawawi? Gak ada. Nama beliau terus sampai sekarang disebut Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Bayangkan, dan Imam Nawawi tidak menikah, tidak sempat, tidak punya anak. Sehari beliau sibuk dengan belajar. Saking sibuknya beliau belajar Imam Nawawi, tidurnya nggak rebahan. Beliau hanya tidur kalau dikalahkan oleh ngantuk. Ini Imam Nawawi. Tidurnya kapan? Ketiduran. Bukan sengaja tidur. Itulah sosok yang hidupnya cuman 40 tahun, tapi nilainya lebih dari 800 tahun. Tinggi makomnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik. Lalu bagaimana Ustadz cara mengisi waktu? Kalau jenengan lagi nggak ngapa-ngapain, paling minimal mengamalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat Ahmad disahihkan Al-Albani. Beliau bersabda, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Senantiasa lidahmu basah dengan zikir.
Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah kalau lagi ditanya dalam fatwa-fatwa, ulama ini Pak, biasanya terutama di Timur Tengah ada majelis khusus fatwa. Nanti syekhnya duduk, jemaah nanya. Duduk cuma duduk di situ sampai 1 jam, 2 jam jawabi pertanyaan orang siapapun datang, tanya pergi. Syekh bin Baz rahimahullah saking pelitnya untuk waktu, kalau ada orang bertanya fatwa, beliau sambil zikir. Orangnya nanya, "Syekh, bagaimana pendapatmu tentang hukum ini?" Saat beliau mendengar pertanyaan, zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, subhanallah. Sambil dengerin pertanyaan. Pelit, masalah waktu ini pelit sekali. Sampai dimanfaatkan dengan zikir. Makanya jenengan, kita semua, saya juga selama ini zalim. Waktunya habis nggak ngapa-ngapain. Kalau dipikir kemarin, kita jangan jauh-jauh dulu. Kemarin Pak, dipikir lagi. Apa ilmu yang kita hafal kemarin? Hari kemarin ini. Apa amal soleh yang kita banggakan kemarin? Siap dibawa ke hadapan Allah. Karena sholat ini seperti sembelihan. Sholat kita ini seperti sembelihan. Yang diterima hanya dari yang bertakwa. Sholatnya cepat ngebut. Seperti sembelihan yang kurus dan cacat. Hewan kurban cacat, kurus, diterima apa enggak Pak? Tidak diterima. Di dalam ilmu fikih tidak sah hewan kurbannya. Sama juga sholatnya ngebut, minta ampun, tidak ada khusyuknya, tolak sholatnya. Allah tidak butuh sama sholatmu. Jangankan sama sholatmu, sama sholat orang yang khusyuk pun Allah nggak butuh. Kamu yang butuh sama sholat. Makanya yang seperti ini tidak boleh dilewatkan. Sholatnya khusyuk seperti apapun ini pun belum tentu diterima. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, waktu ini jangan sampai sia-sia. Imam Syafi'i rahimahullah ini sebagai penutup ya, jam 7 sampai jam 7 ya. Jam 10. Oh mungkin ada pertanyaan atau apa atau ya. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, langsung saya terjemahkan ya, karena ini banyak juga yang tidak belajar bahasa Arab ya. Atau ada yang belajar bahasa Arab mayoritas? Enggak, banyak kan bahasa Indonesia ya. Pakai bahasa Indonesianya aja. Kalau engkau tidak menyibukkan dirimu dengan hal yang baik, pasti kamu sibuk dengan hal yang buruk. Saya ulangi lagi, perkataan ini penting. Kalau kamu nggak sibuk dengan hal yang baik, pasti sibuk dengan hal yang buruk. Saya nunjuk ini bukan berarti pasti HP buruk. Tapi HP ini mesti mengambil banyak waktu kita untuk yang buruk-buruk. Tapi Ustadz, saya HP-nya denger ceramah. Iya ceramah dikit-dikit, nyantol enggak. Ada ceramah paling provokasi ini itu. Habis itu scroll lagi joget. Nah, hilang mana ilmu nih? Malah ndelok joget. Ini setan gepeng ini, setan gepeng jenenge. Setan gepeng satu ini, HP ini menyebabkan kita rugi waktu banyak. Saya tidak bilang mutlak buruk ya, enggak. Tapi orang yang enggak sibuk dengan kebaikan, kata Imam Syafi'i, pasti sibuk dengan keburukan. Mesti salah satu. Waktu kita jangan disia-siakan, minimal belajar. Hari ini diingat lagi. Kemarin saya dapat ilmu apa ya? Sing nyantol ya. Nah, nanya, udah tenang Ustadz, ilmu sekarang semuanya ada di YouTube. Oh, enggak ditanya, jenengan enggak ditanya dengan yang di YouTube. Di alam barzakh masuk ditanya, bagaimana dengan ilmumu yang di YouTube? Enggak. Ilmumu yang di sini, yang di dada, yang jenengan bawa ke alam kubur. Sekarang orang males nyatet ilmu karena merasa ilmunya sudah ada di buku, di YouTube, enggak nyatet wis. Hafal KB insyaallah. Tapi enggak apa-apa dengan semua di sini, walaupun enggak nyatet, diamalkan langsung hari ini yang sudah dipelajari. Dan karena takut kepanjangan, walaupun materinya sebenarnya sangat banyak ya tentang masalah ini, penutup terakhir lah. Tadi sudah bilang ada penutup, ini penutup terakhir. Kisah. Nah, cerita ini lebih nyantai ya. Maaf kalau saya ini bukan yang
Ceramahnya melawak, guyu, ngelama, guyu gitu ya. Ceramah ketawa-ketawa. Apalagi makomnya bahas tentang usia. Kalau saya bahas ketawa-ketawa, tidak ngambil nasihat nanti. Sedangkan ketawa kalau terlalu banyak, bukan berarti buruk ya. Kalau ketawa terlalu banyak ini mematikan hati. Sulit dapat nasihat. Kebanyakan ketawa. Kisah berikut ini, atau bukan kisah ya, dialog antara Al-Fudail bin Iyad dengan seorang lelaki. Fudail bin Iyad bertanya, berapa usiamu? Umurmu berapa? Orang tadi menjawab, usiaku 60 tahun. Maka Fudail bin Iyad mengatakan, berarti sejak 60 tahun kamu itu sedang berjalan menuju Allah. Sebentar lagi kamu akan sampai. OTW Pak, kita semua OTW kepada Allah. Berapa menit lagi sampai sudah? Apalagi yang usianya 60 tahun. Maka orang tadi kaget, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka beliau mengatakan, Fudail bin Iyad, barang siapa yang dia tahu dia hambanya Allah, pasti kembali kepada Allah. Harus dia tahu suatu saat dia akan berdiri di hadapan Allah dan ditanya. Maka persiapkan jawabanmu untuk pertanyaan Allah nanti di akhirat. Orang tadi kaget bingung. Ya aku ini sudah mau meninggal. Amal solehku kok masih sedikit. Beliau mengatakan, terus apa solusinya? 60 tahun misalnya nih Pak ya. 60 tahun habis buat maksiat terus. Zaman mudaku dulu. Terus gimana ini? Lek hitung-hitungan matematika ndak dapat Pak. Betul. 40 tahun maksiat, 20 tahun taat. Lek hitung matematika, kurang berapa tahun berarti? Kurang 20. Itulah hitungan matematika. Maka orang tadi bingung, gimana solusinya wahai Fudail bin Iyad? Usiaku habis buat maksiat dulu. Fudail bin Iyad mengatakan, berbuat baik di usiamu yang sisa. Yang sisa ini loh kamu berbuat baik. Kalau kamu berbuat baik di sisa umurmu, Allah ampuni dulu yang puluhan tahun kamu maksiat, diampuni semua. Tapi kalau kamu lanjut maksiat, sisa umurmu kamu pakai lanjut lagi, wis terlanjur maksiat, wis lanjut maksiat maneh, maka kamu akan dihukum dengan yang sekarang dan yang dulu. Sisa usia ini kita harus manfaatkan para rawuh. Semoga Allah berikan keberkahan untuk waktu-waktu kita. Semoga Allah tutup usia kita dengan husnul khatimah. Allah berikan kita anak soleh. Allah berikan kita amal yang terus mengalir di alam kubur. Ya Allah, kami tahu kalau kita mau menebus surgamu dengan usia, tidak ketebus. Mau kita tebus surgamu dengan amal-amal kita, tidak ketebus ya Allah. Malu amal kita masih sedikit, amal kita compang-camping ya Allah. Amalku ini kok sedikit, banyakan dosaku. Ya Allah, sisa usiaku habiskan murni untukmu. Hatiku ini punya perasaan ya Allah, tidak pantas aku nyerahkan amal-amal selama ini. Luruskan hatiku ya Allah untuk sisa usiaku. Jadikan ya Allah amalanku yang sedikit ini Engkau lipat gandakan. Waktu yang sisa sedikit ini Engkau berkahi. Jangan Engkau habiskan dengan orang-orang yang nganggur. Jangan Engkau habiskan ya Allah waktuku ini dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jangan Engkau habiskan waktuku ini untuk urusan-urusan yang berdosa. Ya Allah, berikan kami keturunan yang saleh. Ya Allah, berikan kami anak-anak cucu yang terus mendoakan kami saat kami sudah tiada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik,
Bapak Ibu, ada yang perlu ditanyakan? Silahkan. 3 pertanyaan. 1. Iya. 3 pertanyaan. Ibu-ibu ada yang bertanya? Ya, sementara 1 dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari LKSA Putra Muhammadiyah Lumajang. Ingin bertanya Ustadz terkait dengan hakikat ketakwaan yang hakiki. Bagaimana cara kita agar supaya kita itu tidak ada rasa kemalasan yang dibungkus dengan kata tawakal, Ustaz. Bagaimana cara kita agar supaya kita tetap istiqomah dalam menjalankan aktivitas ibadah kita di sisa-sisa usia kita. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya ada di surat Ali Imran ayat 133. Jangan bisa baca. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Allah perintahkan, bersegeralah kamu lari, sari', cepat-cepat menuju kepada apa? Duit, promo, diskon? Bukan. Yang dimaksud ampunan Allah. Lek kita ngantri ngejar ada diskon di situ, diskon sekian persen, cuci gudang, rebutan rame ngantri. Grand opening diskon 50%, beli 1 gratis 1. Tapi untuk urusan akhirat kita lambat-lambat, sholat jemaah kari-kari, telat-telat. Ini solusinya, Pak. Apa solusinya? Lek ada keinginan langsung, jangan ditunda-tunda. Namanya taswif, menunda-nunda. Lek bahasa Inggrisnya procrastination. Ini hal yang buruk, jangan ditunda. Kata Allah, wasari'u ila maghfiratin. Cepat lakukan. Lek bahasanya Nabi, badiru bil a'mali fitanan. Segeralah kamu melakukan amal soleh, karena ada fitnah gelombang musibah yang seperti gelombangnya laut, ombak. Ombak laut ini gimana, Pak? Jangan kalau lihat laut, ada berhenti atau enggak ombak laut? Terus gelombang muncul, ada puncak, ada turun, ada puncak, ada turun. Grafik fitnah dan musibah yang terjadi pada manusia selalu ada puncak, ada turun, ada puncak, ada turun. Tapi dia seperti gelombang terus muncul, kata Nabi. Khawatir ketika fitnah sudah terjadi. Contoh fitnah seperti apa? Contoh fitnah diantaranya peperangan. Saat perang, Pak, sempat melakukan amal soleh? Sulit, Pak. Mau berangkat sholat jemaah takut mati. Perang tidak aman seperti dulu zaman penjajah. Maka kata Nabi, menghadapi hal-hal seperti ini, beliau perintahkan kalau mau beramal, ndang diamal no, jangan ditunda-tunda. Ayat yang paling gampang, ayat yang membahas tentang ini, jenengan bisa lihat di surat Al-Munafiqun ayat 10 sampai 11. Solusinya ini ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadukumul maut. Sedekahkan hartamu sebelum datang kematian kepada kalian. Fayaqul, lalu saat kematian dia datang, malaikat maut di hadapannya. Ini Pak, jenengan ada yang pernah lihat foto malaikat maut? Tidak ada. Banyak gambar di Google, ada banyak. Tapi suatu saat nanti kita akan melihat wajahnya malaikat maut. Kita akan melihat. Saat malaikat maut itu datang, orang tadi mengatakan kata Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tolong diundur dikit matinya. Orang ini tadi akan mengatakan undur dikit matinya supaya aku bisa sedekah.
Duitku ini banyak, di rekening duitku ada 10 juta. Kalau tahu aku mau mati sekarang, 10 juta tak sedekah no kabeh. Minta mundur sedetik, sih aku tak transfer dulu rekeningku 10 juta, tak habiskan buat sedekah semua. Tapi itu tidak mungkin terjadi. Berapa banyak orang di alam kubur berangan-angan punya 1 detik untuk sedekah, punya waktu untuk sekedar sholat 2 rakaat, semua yang di alam kubur berangan-angan untuk itu. Tapi kita yang masih hidup sia-siakan. Setiap hari jalan di atas tanah, ingat yang di bawah tanah sekarang semuanya pingin merasakan yang kita rasakan, beramal soleh. Maka jangan ditunda-tunda. Kalau sudah meninggal tidak bisa dimundurkan. Dan kalau sudah di akhirat, sedekah kata Allah dengan seluruh bumi berisi emas enggak diterima. Saat itulah waktu tidak lagi bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Oh nggih, ditutup. Tadi sudah doa. Doa lagi, Bapak ya. Kita doa lagi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin nabiyil karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk. Wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na. Nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana dhunubana. La ilaha illa anta Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah menzalimi diri-diri kami. Kami telah berbuat banyak dosa ya Allah di sisa-sisa umur kami. Waffiqna ila kulli ma tuhibbu wa tardah. Tuntun kami ya Allah, bimbing kami ya Allah, tarik dahi-dahi kami ya Allah untuk mengamalkan amal yang Engkau ridhai, untuk mengamalkan amal yang selama ini kita lalaikan ya Allah. Kami tidak mau di ujung usia kami ya Allah, kami menyesal karena belum beramal dengan amal-amal orang-orang saleh, lalu Engkau masukkan kami ke dalam neraka. Ya Allah, jauhkanlah kami dari neraka. Ya Allah, jauhkanlah kami dari amal-amal ahli neraka. Ya Allah, bimbinglah kami untuk mengamalkan amalan penduduk surga. Walaupun kami merasa tidak pantas untuk masuk ke dalam surga, tapi amal-amal kami pun tidak cukup untuk meraih ridha-Mu ya Allah. Akan tetapi kami semua berharap ridha-Mu ya Allah, karena amalan tidak bisa memasukkan kami ke dalam surga-Mu, tetapi ridha-Mu, kemuliaan-Mu, rahmat-Mu, itu yang kami harapkan, agar Engkau memasukkan kami dengan dosa yang banyak ini, agar Engkau masukkan kami ke dalam surga-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, tutuplah usia kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, catatlah majlis kami ini sekarang sebagai amal soleh yang memberatkan timbangan kami di akhirat nanti. Amalku sedikit ya Allah, tapi mungkin hadirku di majelis ilmu saat ini menjadi saksi bahwa aku menginginkan keridhaan-Mu, bahwa aku menginginkan surga-Mu. Hanya saja hawa nafsuku sering mengalahkanku, hawa nafsuku sering membuatku melakukan dosa dan dosa lagi. Tapi ya Allah, inilah kekuranganku. Aku datang kepadamu dengan sepenuh dosa, tetapi Engkau mendatangkan kepadaku segitu banyak nikmat yang saat ini belum tuntas aku syukuri. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Al-Ustaz Ahmad Ubaidillah Nasir Al-Sid yang telah bersama kita 1 jam yang lalu. Terima kasih. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Perlu disampaikan tanggal 6 Juli 2020